Hai, nama aku Alana Kustalil Sinaga, panggilannya Alana. Umur aku 16 tahun. Nama saya Muhammad Hasyam Holis, biasa dipanggil Hasyam, umur saya 16 tahun. Halo semuanya, nama saya Kevin Arisati Ajiwayu, biasa dipanggil Kevin, umur saya 16 tahun. Nama saya Matthew Austin Vincenzo, dan biasanya saya dipanggil Austin. Umur saya sekarang 16 tahun. Halo, perkenalkan nama aku Sabita Taufik Atamini, biasa dipanggil Dita. Umurku sekarang 16 tahun. Hai, kenalin nama aku Zaura Zalin Juliano, biasa dipanggil Zaura. Aku umur 15 tahun. Halo semuanya, my name is Shafa Mani Analgia Pragiwaka, but you can call me Shafa. Halo, nama saya Kenan Immanuel Tawijuna, biasa dipanggil Kenan. Umur saya sekarang 14 tahun. Halo, nama saya Ahmad Asyikal Atela Probeswara atau dipanggil Atar, dan umur saya 14. Halo semuanya, saya Michelle, bisa dipanggil Michelle. Saya umur 13 tahun. Nama saya Kenar Lakeswara Taruli Sinaga, dan nama panggilannya Kenar. Saya berusia 14 tahun. Hai, nama aku Keisha Elora Tambunan. Aku bisa dipanggil Keisha. Sekarang aku umur 13 tahun. Hai, nama aku Kirana Larasati Ulina Sinaga, bisa dipanggil Kirana. Aku umur 12 tahun. Baik, thank you for asking. Of course, I'm really bored at home though. There's literally nothing to do. It's like everything I always do, I have to go outside. So like when I'm at home, I literally don't know what to do. Sebenarnya saya pas masa pandemi agak sedikit bosan. Baik-baik aja. Karena ya biasanya kan kalau waktu libur kayak gini kan main sama teman gitu, setiap hari ketemuan. Sekarang kan nggak bisa. Bosen. Terus apa lagi ya? Nggak bisa jalan-jalan. Terus belajar di rumah kan, nggak ada temen. Di rumah lah, nggak tahu, bosen di rumah, diam-diam aja di rumah, nggak ngapa-ngapain. Baik-baik aja. Jadi mungkin semuanya nggak seperti yang dulu, nggak sama kayak dulu, tapi everything's fine. Biasa aja sebenarnya, tapi kayak kepikiran itu kayak suatu hal yang kayak gila gitu, karena kayak masa kita sekarang pandemi banyak orang yang mati gitu, kayak bukan mati sih ya, meninggal, tapi kayak aku rasanya tuh kayak biasa aja ngerasa, tapi padahal sebenarnya situasinya nggak biasa aja. Olahraga, misalnya olahraga di rumah, saya belum pernah nyobain olahraga di rumah gimana. Habis itu kayak paling aku kan suka main gitar, paling aku nemu bisa main lagu-lagu baru atau bisa main hal yang baru. Paling masak sih di rumah, belajar online, terus latihan basket. Kayak jujur, aku tuh banyak main game sekarang, malu sih. Tapi kayak, I feel like I got way lazier at home. Like, I have so much time to myself that I don't know what to do with it, that I'm just like, you know what, I'm just not gonna do anything. Main game bareng temen, nggak produktif sih saya. Nggak kayak orang lain, aktif, keluar rumah, exercise, itu kan orang produktif. Terus bangun pagi, saya bangunnya jam 1. Di rumah, kalau ada jadwal belajar ya melakukan online class. Sebenarnya nggak tahu mau ngapain, tapi saya cari kegiatan yang bisa produktif gitu, misalnya bisa menghasilkan sesuatu, misalnya kayak ngelakuin hobi, terus kayak ngembangin mungkin potensi-potensi yang ada, kayak musik atau enggak mungkin menggambar atau kayak mewarnai gitu. Pokoknya juga membaca, tapi bacanya kayak yang lebih ringan, kayak misalnya novel yang menghibur aja. Gambar-gambar gitu, kayak gambar-gambar atau enggak nonton film drakoran gitu lah. Aku sempet gardening sama bapak aku. Nanam apa aja ya, kemarin sempet nanam kunyit kayaknya, terus nanam karet. Coba-coba baking diajak sama adik saya. Kebanyakan sih seharian tidur sama main game. Mengisi aktivitas itu dengan banyak kegiatan produktif seperti ya main musik lah biasanya. Oh iya, skill baru musik itu sekarang lagi belajar main drum sekarang. Bukan lebih enak sih, cuman kayak sama-sama belajar tapi lebih susah ngejar waktunya dalam ngerjain tugas karena waktunya lebih sedikit dikasihnya, terus tugasnya juga lumayan banyak. I think it's a lot better
karena kalau menurut aku lebih banyak leluasanya, lebih banyak leisure time-nya, seperti mungkin kalau ada tugas bisa lebih santai sedikit, jadinya nggak terlalu terbebani dengan mungkin sekolah yang kalau ngerjain assignment langsung di kelas ditunggu sama guru, jadinya lebih bebas sedikit. Enak nggak enak, enaknya di rumah nggak perlu ke sekolah, cuma nggak enaknya pelajarannya nggak terlalu nempel di otak gitu. Agak aneh ya, soalnya kan biasanya ngelihat langsung bertemu dengan guru sama teman-teman. Nah ini sekarang di rumah natap layar laptop itu agak aneh gitu, kayak nggak bisa bercanda-canda bareng teman gitu sih. Gak enak sih sebenarnya, cuma ngeliat ke layar terus ngetik, terus matanya jadi sakit kan ngeliat layar terus seharian. Sebenarnya kalau di rumah tuh anehnya semuanya jadi rasanya kayak PR gitu. Karena kalau di sekolah kan ada yang kita kerjain di sekolahnya ini kan, kerjain sama teman gitu atau apa. Tapi sekarang semuanya jadi ada kayak deadline-nya jam 4 atau jam berapa gitu. Tapi lebih seru kalau sekolah biasa, karena biasanya motivasi aku ke sekolah biasa tuh bersosialisasi. Ya bosan aja, nggak ada teman, nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Terus nyari misalnya kan kalau kita ini bisa kelompok. To be honest, itu aneh menurut aku. Soalnya a huge part of the school experience, apalagi aku udah mulai kedua tahunnya nih, udah selesai 2 tahun sekolah. Itu I feel like a huge part of it is my friends and like seeing the teachers face to face. Jujur, I'm the type of person who can't really sit still. Jadi aku juga belajarnya nggak bisa kayak dikasih materi disuruh baca, abis itu harus simak semua gitu, aku nggak bisa. Harus ada kayak interaktifnya. So personally, for a person like me who learns like that, it's like really difficult. Menurut aku malah lebih susah. Nilai aku jujur turun banget. Cukup beda ya. Soalnya kalau online itu agak kaku menurut saya. Berinteraksinya terbatas. Kalau misalnya ada tugas yang butuh memakan waktu lama, biasanya deadline tugasnya diperlambat gitu. Jadi kayak santai-santai aja gitu. Bisa lebih santai bangunnya habis itu ya pokoknya sambil belajar lebih nyaman kan, sambil dihanjang gitu, nggak usah di meja. Kan meja kan kadang-kadang bisa nggak nyaman. Seru sih, soalnya apa ya, nggak ada ya, ada serunya ada nggak serunya. Serunya ya kita bisa sendiri, bisa cek Google. Rasanya sih kurang nyaman aja, gara-gara kalau misalnya gurunya nerangin kita juga gak gampang ngerti. Terus kan kadang faktor internet jadi kayak suka lemot gitu, jadi materinya juga kadang ada yang kepotong, jadi kurang ngerti. Beda sih rasanya. Kalau misalnya di sekolah kan tetap muka, jadi kalau misalnya pengen melakukan interaksi sama guru juga gampang kan. Kalau misalnya ini kan paling agak bergantung sama internetnya juga, jadi mungkin kadang suaranya nggak kedengeran atau gimana, putus-putus atau gimana, jadi agak beda sih mendingan di sekolah sebenarnya. Ngerasa kayak lebih banyak baca materi gitu, bukan ngedengerin materi gitu. Panik. Iya. Karena takut kena. Karena kan udah banyak terus kalau misalkan banyak, terus mereka kan pasti berkeliaran di mana-mana kan, kita juga nggak ada yang tahu. Terus takut kena. COVID itu bukan hanya, it does not breach only the scientific side of it. Like obviously we all know how the COVID-19 virus is transmitted kayak lewat droplets and everything else like that. Tapi COVID-19 has shaped a particular culture in modern history and otherwise, such as the way we interact with each other. I feel like it's important for all of us to learn deeply about it, like how it crashes the economies. Dan juga lagi sebagai student, education is also a huge part of it. Of course, it's very good to get updated and get all the knowledge that you can get about this virus, because it does have a lot of impact for our lives, and we have to be prepared for anything. Yang aku tahu sekarang angka COVID masih tinggi ya, tapi sekarang udah mau diperkenalkan new normal, mungkin biar kembali normal gitu, bisa beradaptasi dengan yang baru gitu. Lumayan agak darurat sih buat Indonesia. Itu pun juga nggak di daerah misal Pulau Jawa doang kan. Pasti di setiap daerah tuh banyak, bisa ada ratusan, itu kan pasti relatifnya banyak gitu kan. Pasti mereka juga pernah berinteraksi sama orang-orang tersebut gitu. Kan juga banyak yang dapat terinfeksi corona tapi nggak ada gejalanya kan, itu juga
lumayan bahaya kan kalau misalnya dia tetap bisa menginfeksi orang tapi dia tidak sadar gitu kan. Masyarakat Indonesia itu masih agak kayak terlalu santai gitu dengan angka yang sangat tinggi sekali. Itu banyak orang yang keluar rumah tanpa masker, banyak yang pergi-pergi kemana-mana. Itu yang bikin agak-agak gimana ya, agak-agak gelisah gitu, kayak kapan berakhirnya ini kalau misalnya orang-orang keluar rumah terus nggak pernah menuruti kata pemerintah gitu. Kan ya, sebenarnya itu juga udah cukup mengerikan sih, karena ya sebaiknya kalau misalnya ada kayak penyakit kayak gini kita selesai secepat-cepatnya. Kalau misalnya kita 90% dari kita seluruh dunia ini di rumah, kita bisa udah nggak ada lagi corona ini berapa minggu kan. Tapi jadi kalau 50% itu jadi fatal, dan sekarang kita lagi 50% ini. Dan orang-orang masih banyak yang berkeluaran. Kemarin kan mau belanja sesuatu gitu kan sama bapak aku, terus kayak banyak banget orang yang keluar gitu terus kayak nggak pakai masker. Gimana ya, rasanya jadi agak parno tapi masih santai. Saya kan kita kan gitu sekarang kan nggak perlu kayak kerja di luar gitu, udah bisa aman di rumah. Nggak bener, harusnya Indonesia lebih kecil orangnya, lebih teratur. Ya nggak melanggar rules dari new normal itu, terus stay at home. Ya nggak kaget sih, orang-orang masih pergi-pergian. Sekarang masih masa pandemi kayak gini, jalan juga udah macet. Normal tuh aktivitas yang biasanya belum biasa kita lakukan, terus kita lakuin sekarang, kayak pakai masker kemana-mana, atau tiap abis melakukan aktivitas cuci tangan. Melakukan hal yang normal kembali tapi dengan cara yang baru. Misalnya banyak juga kita misalnya mau melakukan sesuatu, misalnya mau sekolah atau apa, pasti ada suatu habit atau normal yang baru, kayak misalnya pakai masker, jangan lupa cuci tangan yang sering gitu. New normal tuh hidup baru, jadi ada protokol-protokol kesehatan yang harus kita ketahui biar untuk mencegah kita terjangkit virus corona. Sesuatu hal yang harusnya nggak dilakuin jadi normal. Nah itu kan kayak suatu kebiasaan yang baru yang biasanya kita nggak seperti itu. Misal kayak social distancing itu kan juga baru gitu. Sistem dimana untuk memperbaiki sesuatu selagi menunggu vaksinnya. Kebiasaan baru, habit baru, routine baru yang kita harus terapkan jikalau ada something different happened in our lives. For example, the COVID-19 pandemic. Jadi menurut aku itu adalah sesuatu yang harus kita terapkan setiap harinya yang mungkin berbeda dari kebiasaan normal yang kita lakukan dulu. Buat balikin aktivitas para masyarakat buat jadi normal lagi. Jadi kita bisa lakuin aktivitasnya, cuman tetap harus jaga jarak, pakai masker gitu. Ya menurut saya itu pada masa pandemi kayak gini, kita di rumah dan segalanya itu prosedur pakai masker, harus cuci tangan setiap kali itu normal. Tapi setiap hari kita juga harus cuci tangan lah. Sikap kita dalam menjaga diri sendiri, tapi yang itu yang udah dinormalisir, jadi kayak udah biasa untuk. Jadi rasanya bukan sikap baru lagi, tapi itu emang udah kewajiban. Kayak hidup biasa, tapi ada rules gitu yang yang dimasukin ke hidup itu. Jadi kayak di sekolah aja gitu, hidup tapi ada certain rules di sekolah itu. Nah sekolah itu dunia sekarang nggak terlalu beda kan, akhirnya hidup juga. Menurut aku in the issue of Indonesia, new normal sendiri itu we don't have like a proper definition for it. From different sources, misalkan kita ke Kemendikbud atau misalkan abis itu we cross check that with other government bodies, they always have a different answer. There's always somebody who goes like, oh, a new normal the new normal would allow you to go outside and it would allow you to just go as it was before the virus. And then there's like other people who are opinionated and say that the new normal will have us clinging onto technology way more than we do before, and we did before, more than that we do now.
Jadi menurut aku di kalangan Indonesia sendiri tuh new normal tuh sangat it's not really defined yet. Therefore the people are pretty much confused. Menurut aku, I feel like the best kayak segue into new normal itu maybe just take more precautions in hygiene, because akhir-akhirnya juga if we say that new normal is that we need to have like a total quarantine. Sekarang aja quarantine-nya it doesn't work, you know. People are still going outside. Rules aren't being put into place properly in a sense, gitu kan. Jadi menurut aku maybe new normal will just let us wear masks and take more hygienic precautions. Hopefully it's that. Jadi changes-nya nggak terlalu banyak. Dari sehat jadi nggak sehat karena jam tidur jadi kebalik. Harusnya kita kan bangun pagi, tidurnya jam 9. Kalau sekarang tidur pagi, bangun malam, sama jarang latihan basket dong, jarang olahraga. Lebih banyak waktu olahraga dong, kan di rumah. Kan males. Kan karena tidurnya malam, terus bangunnya siang, jadi males. Masa latihan jam 12 siang? Gak mungkin kan? Banyak banget the changes obviously. Kayak pertama, aku nggak bisa ngeliat kayak temen-temen aku semau aku gitu kan, and I can't do the activities I usually love going outside, like for example going to malls or visiting cafes and restaurants. Itu kayak sekarang susah banget. Just going outside, you're met with a lot of scrutiny. Kayak jadi orang-orang banyak kayak, oh lu keluar ngapain gitu. And sometimes I agree with them. We have to be cautious when we're going outside. But still, there's so many changes, kayak social changes. Kayak we have to appear in a certain way with like our masks, and we have to take precautions, or else we'll meet, you know, criticism and stuff like that. So some of it is good, some of it is really stressful. Gitu. I, who have gone to Car-Free Days and other activities outside for such a long time, I'm missing it a lot as a person who bikes. Lebih menjaga kesehatan sama kebersihan. Terus kalau yang tadinya saya biasanya nggak cuci tangan kalau habis ngelakuin sesuatu, jadi lebih mengutamakan cuci tangan setiap habis ngapa-ngapain. Tadinya nggak pakai masker, terus kalau misalnya kayak lagi batuk atau pilek gitu juga nggak pakai masker. Terus sekarang juga harus lebih hati-hati kalau keluar rumah sama tetap pakai masker. Banyak sih yang berubah, lebih I think because kita lebih banyak santai dan lebih banyak waktu luang di rumah, jadinya mungkin terlalu bebas, dan jadinya mungkin ada beberapa kegiatan yang agak terbengkalai atau mungkin telat gitu. Jadi for example tugas-tugas sekolah aku yang mungkin dikasih hari itu, dan terkadang aku suka lalai, jadinya ngumpulinnya waktu. And because I'm at home, it's really easy to just get a little bit overboard with yourself. Jadi lebih baik di rumah ya. Kadang juga jadi males gitu, males-malesan di rumah, lebih banyak, tidak banyak beraktivitas di dunia gitu. Karena kalau di kamar saya kayak kalau keluar takut kena, mending main gitu daripada keluar kena corona kan. Ada sih, maksudnya kita lebih menjaga kesehatan aja, terus kalau kemana-mana pakai masker, terus nggak boleh deket-deket gitu, jaga jarak. Jadi banyak yang berubah. Yang berubah pasti dari jam tidur lebih malam, jam bangunnya juga aku makin siang, makin berantakan lah gitu. Ada sih yang berubah, itu lebih aware aja dengan lingkungan, dengan kebersihan, karena sekarang lebih disuruh lebih bersih, disuruh lebih cuci tangan terus kan, pakai hand sanitizer juga. Nah itu yang biasanya dulu kayak nggak terlalu sering pakai hand sanitizer, sama kalau cuci tangan itu nggak sering-sering banget. Nah dan itu karena pandemi ini berubah karena itu. Siap. Kenapa? Saya paling gaya hidup baru di kamar juga, nggak keluar. Sama aja kayak saya sekarang. Jadi ya enak aja gitu di kamar, main game, kerjain tugas dulu baru main game. Nggak beda sama hidup saya. Di kamar doang, di rumah doang. Iya sih. Tapi kalau ada makanan, ada AC, ada Minecraft kan udah
nggak usah kemana-mana. Siap, karena menurut saya itu langkah terbaik biar kita nggak terjangkit berbagai jenis penyakit. Pertama gaya hidup, terus kayak kita harus taat pada protokol kesehatan, terus kita juga harus menjaga jarak tapi tetap bersosialisasi tentunya. Siap nggak siap? Siapnya kenapa dan enggak siap? Siapnya ya karena bakal ya bosan di rumah. Nggak siapnya ya karena takut terjangkit. Karena masyarakat Indonesia masih belum bisa disiplin. Contohnya kayak kalau di luar tuh, misalkan di luar mereka biar kata masih ada COVID, masih jaga jarak. Kalau di Indonesia tuh ngantri sembako gitu-gitu tuh masih ngantrinya tuh masih dempet-dempet banget. Wah, sangat siap dong. Siap banget karena sudah suntuk ya di rumahnya. Terus saya ingin melakukan banyak hal seperti dulu walaupun terbatas. Saya mau jalan-jalan, mau main basket, mau nongkrong lagi, terus udah. Pertama gaya hidup, terus kayak kita harus taat pada protokol kesehatan, terus kita juga harus menjaga jarak tapi tetap bersosialisasi tentunya. Pertama mempersiapkan ini dulu ya, mental, karena kan ini baru banget dan belum pernah sebelumnya ngerasain gitu kan, agak aneh gitu. Siap aja, cuman ya gimana ya nanti pasti rasanya jadi aneh gitu karena yang kayak biasa lagi. Ini aja ke sekolah udah aneh banget, udah lama banget gak ke sekolah, terus kayak udah jauh-jauh sama temen gitu udah kayak gak kebiasaan. Aku aja masih kayak kalau misalnya bayar tukang roti atau aku masih deket-deket kan, tapi sekarang udah harus jauh karena kita masih jaga diri kan. Jadi ya akhirnya ya siap-siap aja, cuman pasti akan nggak biasa gitu. Ya siap-siap aja sih biar ya demi negara inilah. Everything that has been happening in my life, and if that is what it takes to make the world cured and healed, and yeah, I'm willing to take the risk. Adaptasi pasti mesti ada waktunya juga. Setiap orang kan beda-beda adaptasinya. Cuma kalau aku adaptasi harusnya bisa sih ya. Kayak dari new normalnya jalaninnya gimana-mana gitu. Siap. Lumayan siap, tapi saya sih merasa lebih nyaman kalau di rumah ya. Karena ya kan kalau new normal itu masih ada kemungkinan kena, tapi kalau di rumah kemungkinan sangat rendah. Setengah-setengah mungkin biasanya kalau sekolah di sekolah bakal apa ya, kayak terjangkit virusnya itu peluangnya agak mungkin lebih besar dikit. Ini kalau di rumah tetap di rumah enggak sih. Jadi setengah-setengah. Wah, sekolah di sekolah dong. Sekolahnya wah fasilitasnya bagus nih. Itu saya kangenin banget. Dan suasana bersama teman-teman, bercanda di sekolah, belajar bersama, pusing bersama. Sekolah langsung, sekolah di sekolah. Karena lebih enak ketemu teman-teman, terus bisa ngobrol, terus bisa ke kantin bareng. Sekolah di sekolah. Ini gara-gara ada temen di sekolah. Ya itu kan kalau main game, itu kan kalau kehidupan. Tapi kalau sekolah saya mending di sekolah. Iya. Tapi kalau hidup saya mending di rumah. Jujur saya lebih memilih sekolah di sekolah gara-gara dia lebih nyaman aja gitu, terus kayak guru neranginnya ke kita tuh lebih ngerti. I really miss the old society and how we used to run our daily lives at school with our friends and our teachers. Rumah sih aslinya. Karena ya misalnya kalau nggak ada virus corona sih saya sekolah aja. Soalnya itu palingan saya nanti belajarnya lebih niat, tapi buat aman-aman aja sih. Mungkin untuk sekarang ini aku masih milih untuk di rumah dulu sampai angka COVID-nya menurun gitu, baru lebih milih ke sekolah gitu. Soalnya kalau misalnya pakai APD gitu juga sekarang ribet gitu kan, kalau mau makan gitu harus buka masker gitu, susah gitu. Sekolah di sekolah. Karena saya lebih suka aja ke sekolah daripada di rumah, soalnya lebih enak belajar tatap muka langsung daripada di rumah. Menurut aku kalau misalnya kita sekolah biasa gini tuh
lebih enak karena sosial masih ada teman-teman, bisa ketemu guru, terus pasti belajarnya lebih efektif karena kita ketahuan kalau bisa kita kayak merhatiin atau enggak. Tapi ya kalau dalam kondisi kayak gini ya kita harus masih di rumah kan. Tapi kalau udah semua beres, aku lebih senang kalau di sekolah. Kalau di sekolah karena lebih enak aja, gurunya juga ngajarinnya lebih enak. Rada malu buat nanya ke gurunya. Kan kalau misalkan nanya ke guru kita harus WhatsApp dulu, harus kontak dulu kan. Jadi kita rada malu aja. Aku sih overall paling suka sih ke sekolah because just the activities in itself itu kayak banyak. I'm part of the student council, jadi susah juga kita meeting sama yang lain gitu, kayak harus pakai video meet dan lain-lain. Itu jauh lebih susah menurut aku daripada di sekolah di mana kita bisa pakai intercom habis itu manggil semuanya to come to this floor gitu. Tapi sih menurut aku kayak sekolah di rumah, ada juga yang suka sekolah di rumah. Menurut aku kayak banyak juga positif sekolah di rumah, seperti kayak resourcesnya online itu aku bisa lebih searching di rumah kan, because I have way more devices at home daripada di sekolah. Ada tentu saja, tapi a disclaimer if I will say so myself, I don't think that going to school at such an early as a couple of months is a really good idea, because there's a lot of news saying that a lot of schools have been opening recently, like China and England, and it's not really a good choice to do so. I think from looking at the things that are happening around us right now, such as the reopening of schools, and looking at the facts that there are a lot of more children exposed to the pandemic, I don't think that's a good idea. So therefore, I really hope that the school would consider to reopen the school in possibly 2021 so that it's safer for ourselves and for other people as well. Mungkin jumlah murid di kelas dibatasi, jadi biar bisa menjaga jarak juga antar murid. Enggak sih kayaknya yang udah diatur aja sama pihak sekolahnya gitu, itulah pemerintah. Harapannya sih ini kalau di kelas kan biasanya sampai 20-20an. Harapan aku ya, kalau di kelas itu dikurangi jumlah murid yang bisa di satu kelas. Mungkin kita ke sekolah menggunakan masker. Untuk memperketat lagi mungkin kita menggunakan face shield. Terus sebelum masuk kelas kita mungkin harus mencuci tangan masuk ke sekolah. Harus mencuci tangan dulu, mensterilkan dulu, terus harus dicek suhunya berapa, itu sangat penting sih. Tetap lebih hati-hati semua muridnya sama semua gurunya. Jangan terlalu sering bersentuhan, kalau bisa nggak usah bersentuhan, tapi tetap main walaupun nggak bersentuhan. Tetap ngikutin arahan buat social distancing. Saya batas kayak cuci tangan gitu, itu harus diketati kayak gitu. Tapi kalau kayak jarak itu kan buat apa dimasukin kalau akhirnya juga jauh-jauh gitu. Tapi kan nggak berarti jaga jarak pun kena akhirnya kan. Kalau misalnya kita di sini, misalnya kita di belakang seseorang, terus kita batuk, atau orang di belakang kita batuk, kan akhirnya kita juga kena kan. Iya sih, tapi kan akhirnya break time kita berdiri, kita keluar terus ada yang batuk, kan juga kena. Jadi buat apa kita masuk kalau akhirnya jarang dijaga jarak? Ya nggak tahu sih, kayaknya ini sekolah ini udah melengkapkan semua kebutuhan untuk new normal ini. Terus ya saya nggak tahu mau rekomendasi apa lagi. Harapan saya sih semua anggota sekolah harus naatin protokol-protokol kesehatan supaya itu untuk kebaikan kita juga, biar nggak kena penyakit. Biasanya peralatannya harus lebih dijaga kebersihannya, misalnya kayak disinfektan, terus ya dijaga aja kebersihannya. Banyak sih, misalnya diwajibkan cek suhu sebelum masuk ke area sekolah, lalu wajibkan untuk mencuci tangan sebelum masuk gedung sekolah juga, banyak.
mewajibkan pakai masker, wajib bawa misalnya untuk makan, saya bawa alat makan di rumah misalnya. Prioritas udah ada. GPS selalu menyediakan apa aja. Selalu siap sedia GPS. Aku juga bingung. Menurut aku sih, just seeing my friends, we all have different learning, abilities. We have different, like some people are kinetic, some people are sensoric and stuff like that. And some people do it by listening and some people do it by reading. I hope that the academic board will take into account of these differences. Kayak maybe in the newest kayak new normal of the school year, kita semuanya harus kayak jauh-jauh banget and ngeliat-ngeliatannya beneran lewat feed call doang atau apa gitu, and we're never gonna go to actual school. I hope that the government and different schools, I hope that they take into account that we all learn differently, and what works for me may not work for another person. And grades are such an important thing, especially as someone going up to grade 12. It's gonna matter a lot for me to get into a good college. Jadi I feel like ini juga the worries of a lot of parents and students, kayak how am I gonna catch up if I can't even meet this teacher. I hope that they have a remedy for each and every person. Banget. Kangen banget. I think the last time I wore it was like sebelum COVID, jadi beneran kangen banget. Kangen karena udah lama aja yang biasanya tadi tiap Senin sampai Jumat pakai seragam, terus tiba-tiba libur karantina nggak pakai seragam, jadi kayak ada yang hilang aja gitu. Nggak terlalu sih, kalau pakai seragam itu wajib, itu wajib dari sekolah, jadi nggak terlalu kangen juga. Itu kewajiban dari sekolah, peraturan sekolah gitu. Lumayan kangen sih. Oh lumayan, berarti nggak kangen banget? Enggak banget sih. Kenapa tuh? Karena menurut saya nggak ada bedanya pakai baju sekolah sama nggak pakai. Ya bisa bilang kangen sih. Saya itu kan udah lama banget ya sekolah. Lumayan kangen sih, tapi waktu kemarin ulangan juga memakai seragam. Kangen banget. Aneh, maksudnya di rumah kan santai, maksudnya pakai kaos aja, pakai celana. Dan sekarang I don't get to do use my uniform anymore, and it feels really weird, and I do miss that. Ini sih lumayan kangen karena ya semua kenangan-kenangan itu aku lagi pakai seragam gitu, lagi main sama teman dan segalanya gitu. Sebenarnya sih biasa aja, karena kalau pakai seragam paling nggak suka pakai rok karena duduk nggak bisa seenak-enaknya gitu. Kangen banget pakai seragam itu. Gimana ya, kalau di rumah kan pakai baju biasa-biasa aja gitu, kalau ke sekolah pakai seragam kayaknya kelihatan bagus gitu, rapi gitu. Kan udah lama nih nggak pakai baju rapi. Oke deh, pakai seragam. Seragam coba nanti keluar, nanti pakai seragam, nanti kita Oke. Oke, halo Rasha, gimana nih rasanya pakai seragam lagi? Aduh, enak nih, rapi. Jadi ingat waktu di sekolah, terus sama teman-teman ngobrol-ngobrol, jalan-jalan. Seneng banget. Kamu kangen gak sih sama sekolah kamu? Parah, kangen. Apa sih yang kamu kangen? Teman-temannya bercanda-canda. Belajar sama gurunya sih. Jadi interaksi sama gurunya ya, suka. Guru-gurunya sih guru-guru yang seru ya. Nggak aplikasi tapi kangen diajarin guru-guru yang seru-seru gitu, yang main game. Kangen, tapi lebih kangennya temen daripada belajar. Aspeknya semuanya sih semuanya kangen gurunya. Even kalau mata pelajaran yang aku kurang suka gitu, sebenarnya nggak ada sih yang nggak suka. Pokoknya intinya mau dimarahin sama guru kayak mau seneng-seneng sama guru itu semuanya kangen banget buat aku. Kamu bilang paling kangen nih bercari teman-teman. Iya. Coba sebutin dong teman-teman yang kamu kangenin. Atau kelas sih sebenarnya, tapi yang kelas 7 lain juga sebenarnya semua teman aku, semua orang juga, walaupun gak teman aku nggak kenal, kakak kelas gak kenal, itu juga gak tahu kenapa kalau nggak ketemu dia rasanya gimana gitu. Karena biasanya lewat tapi nggak kenal, tapi nggak sesama aja gitu. Ya pasti teman-teman dari kelas 11 Sains 2
kita udah kayak kita baru ketemu tuh baru setengah tahun, jadi kita baru setengah semester kemarin, tapi itu aja kita sekarang udah solid banget dan aku kangen banget sama mereka semua. Yang paling dikangenin ya, sebenarnya semuanya kangen sama semua kelas rasain satu sih, kangen semua, baik-baik semua. Hai teman-temanku dan guru-guruku, kalian apa kabar? Aku rindu. Halo, apa kabar? Semoga kalian baik dan tetap sehat di rumah saat ini. Please dengan sangat jaga kesehatan, jaga jarak, and we can be together again. Walaupun sering main bareng juga dari hari ngobrol bareng langsung. tetap jaga kesehatan di rumah, terus pengen ketemu. Stay safe semuanya, semoga nanti kita bisa ke sekolah bareng-bareng lagi. Pokoknya buat teman-teman sama guru semuanya tetap jaga diri, jaga jarak, jangan bandel, doa gitu, biar keadaannya lebih baik lah. Tetap sehat terus ya guys, tetap jaga kesehatan aja, jangan lupa cuci tangan. Masker. Pokoknya aku kangen banget sama semuanya, maupun maybe some people we don't talk every day or we barely talk at all. You definitely added up to the positivity of my experience in global, especially in a social sense. Tanpa kalian semua ya, admittedly sekolah malah makin boring. Terima kasih buat para homeroom yang sudah juga atentif dengan kebutuhan kita selama pandemi. Dah. Oke, ada. Dadah. I miss you guys. Yes. Bye. Makasih.